Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar untuk mengoperasikan bom kalorimeter dengan merek IKA C3000 isoperibol. Untuk sampel-sampel yang dapat dihitung kalorinya, jadi tujuan dari menggunakan alat ini adalah untuk mengetahui nilai kalori dari suatu sampel. Sampel yang biasanya kami terima dapat berupa bahan makanan, kemudian arang ataupun bahan bakar. Contohnya hari ini kita akan belajar menggunakan bahan arang ya, mengukur kalor dari arang kayu. Ya, langkah pertama apabila mendapatkan sampel arang adalah pertama arang harus digerus dulu hingga lembut. Setelah lembut, kemudian kita timbang arang untuk beratnya sendiri itu perkiraan ya, sekitar 0,5 hingga 1 gram. Setelah beratnya sesuai 0,504, lalu kita masukkan ke dalam vessel. Vesselnya bentuknya seperti ini ya, vesselnya ya. Jadi yang sudah kita timbang tadi masukkan ke dalam vessel. Apabila seluruhnya sudah berada di dalam vessel ya, ini sudah keseluruhnya 0,5 gram ya, lalu letakkan pada wadahnya ya, seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian ambil benangnya, ini benang khusus untuk kalorimeter ya, seperti ini. Ambil satu saja seperti ini ya. Kemudian caranya adalah seperti ini, bentuk seperti ini ya, kelihatan ya. Selanjutnya diletakkan di kawatnya. Oke. Kemudian dengan bantuan pinset, masukkan pinset ke dalam, lalu tarik tali yang berada di luar ini. Oke, tarik ke dalam seperti itu. Letakkan di tengah. Pastikan tali itu mengenai sampel. Masukkan ke dalam. Karena tali ini nanti yang akan membantu pembakaran terhadap si sampel. Untuk persiapan sampel. Kemudian ditutup. Tutupnya bentuknya seperti ini ya. Putar hingga kencang. Untuk preparasi sampel sudah selesai, kita kembali ke alat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka gas. Membuka gas itu kebalikan arah jarum jam. Selanjutnya kita hubungkan ini namanya chiller. Kita hubungkan chiller dengan arus listrik ya. Kemudian hubungkan juga arus listrik dari alat bom kalorimeter dan UPS. Semuanya dihubungkan dengan arus listrik. Selanjutnya adalah menyalakan chiller. Tombol chiller ada di bagian belakang sini, di-on-kan. Klik, kemudian pastikan ini ketinggian air ya,
minimal ketinggian air itu berada di skala 4. 1, 2, 3, 4. Apabila kurang dari 4 maka harus ditambahi dengan air. Yang terbaik adalah sebaiknya air mineral ya, jadi kami menggunakan air minum mineral itu ya. Air mineral untuk minum itu. Kemudian untuk takarannya adalah setiap 1 liter air mineral itu nanti ditambah dengan larutan untuk anti lumutnya itu sebanyak 5 ml. Jadi air mineralnya 1 liter, anti lumutnya 5 ml, lalu dicampur dan diaduk. Kemudian bisa dimasukkan lewat sini airnya. Buka. Kemudian dituang. Ya, dituangnya jika sebelumnya skalanya 3, maka sambil dilihat skalanya ketika sudah 4 maka penuangan atau penambahan airnya itu sudah selesai, tidak perlu terlalu penuh. Kemudian setelah itu yang dilakukan adalah menghidupkan bongkalimeter, tombolnya ada di samping sini. Kemudian menghidupkan UPS-nya ya. Ketika ini dinyalakan, kemudian ini naik ya, tempat nanti vesselnya itu naik dia. Kemudian jangan lupa UPS juga dinyalakan. Kemudian kita kembali lagi ke chiller, menyalakan chiller ya, setting chiller dengan klik temperatur. Temperatur kita setting 19. Namun pengerjaan uji bongkalimeter ini bisa dilakukan minimal suhunya adalah 21 derajat Celcius. Jadi kurang dari 21 derajat Celcius atau lebih dingin dari 21 derajat Celcius, pengujian dapat segera dilakukan. Itu sambil kita pantau nanti suhunya di sini. Kemudian ke nunggu inisiasinya selesai. Inisiasi selesai, maka kita memasang vesselnya ke alat bongkalorimeter. Cara masangnya seperti ini ya, agak dimiringkan seperti ini sedikit. Nah, seperti ini. Pastikan sudah terpasang sempurna. Ya, kemudian kita kembali ke layar bongkalorimeter. Kita klik prepare. Kemudian kita masukkan berat sampel yang kita timbang tadi. Belum mau ya. Arang 3 ya. Oh ini 0,503. Maaf. Kemudian klik OK. Selanjutnya confirm. Lalu start. Ketika diklik start maka akan mulai dilakukan pengeboman. Bahwa pintu tadi ya bongkalimeter mulai menutup, kemudian dapat diamati ketika terjadi run pada bongkalimeter, dan open ini nanti apabila pintu ini akan terbuka kembali ketika uji bongkalimeter itu selesai. Ini sudah memasuki proses run di mana sampel sudah mulai terbakar dan
pengamatan suhu di setiap menitnya. Run ini berlangsung 10 hingga 15 menit. Jadi pengamatan untuk bom kalorimeter ini dilakukan setiap 0,2 menit sekali. Ya, jadi sedangkan pengamatannya itu dibagi menjadi pre-test, main test, dan post-test. Ini sudah sampai post-test. Jadi karena bom kalorimeter yang ada di laboratorium ini tidak tersambung dengan printer, maka apabila ada peneliti yang ingin menggunakan keseluruhan data berupa suhu di tiap 0,2 menitnya, maka peneliti baiknya merekam data ini, memvideo data ini ya. Oke, ini sudah selesai pembacaan. Langsung diperoleh data bahwa pada arang yang kita ukur tadi itu menghasilkan nilai sebesar 20.005 joule per gram. Ya, ketika selesai dilakukan pembacaan, maka otomatis pintu yang berisi vessel tadi terbuka, ya, dan vessel siap untuk diambil. Ini juga disebutkan bahwa air sudah dikosongkan ya, sedang dikosongkan dari sini. Ini rekap hasil pembacaan kita hari ini berupa arang sampelnya. Selanjutnya bisa kita ambil vesselnya ini dengan cara memiringkan. Oke, sudah. Lalu kita keluarkan gasnya perlahan ya, menggunakan bantuan seperti jarum ini. Lalu masukkan ke sini, tekan pelan-pelan, gasnya keluar. Keluarkan seluruh gas, kemudian baru kita buka vesselnya untuk mengecek apakah benang dan sampel yang kita gunakan tadi sudah terbakar sempurna. Kita buka perlahan seperti ini. Kemudian kita cek vesselnya ya. Kita cek vesselnya, ternyata sampel sudah habis terbakar sempurna, benang pun sudah terbakar sempurna. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pembacaan untuk sampel yang lain, kita bisa klik prepare ya. Apabila dilakukan pembacaan sampel yang lain, kita klik prepare. Namun apabila pengujian bom kalorimeter ini sudah selesai, maka langsung saja ke menu on. Selanjutnya kita tarik ke bawah, kita exit, kita keluar dari sistem ini ya, exit program yes. Kemudian pintu akan menutup kembali.
setelah itu kita off kan bom kalorimeter di tombol yang di samping sini ya. Layar kemudian mati. Selanjutnya untuk mematikan chiller langkahnya adalah diklik pump. Kita off kan pump ya, diklik. Sudah off. Kemudian kita off kan alatnya ada di belakang sini. Klik. Oke. Selanjutnya mematikan UPS dengan cara klik stand B, kemudian di off juga ya. Selanjutnya jangan lupa untuk mematikan gas oksigen, yaitu searah putaran jarum jam. Langkah terakhir adalah mencabut kembali stop kontaknya ya. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.